Ya. Annyeong. Iya. Oke guys, kembali lagi di YouTube. Tanya YouTube. Kita sudah bersama salah satu teman kita, salah satu kakak tercinta kita. Kru di belakang mungkin ada yang udah kenal, tapi kan teman-teman setia Youth for Christ Philadelphia kan belum ada yang tahu nih. Boleh nggak sih kenal-kenalan dulu kita? Oke guys, nama gue Dinda, umurnya masih 24. Berapa bersaudara? 2 bersaudara dan saya kakaknya. Kuliah kah, Kan- kerja kah, atau gimana? Puji Tuhan masih kerja sekarang. Kondisi baik? Baik, puji Tuhan. Gimana mbak kerjaan sekarang? Apalagi kondisi lagi kayak gini kan? Kan ya namanya juga kerjaan kan pasti berkembang terus, nambah terus kan, nggak mungkin sama-sama aja. Ya pastinya makin capek, makin banyak beban pikiran. Tapi sejauh ini sih enjoy aja. Masih bisa dinikmati lah. Tapi kalau misalkan saat lu kerja nih, pernah nggak sih lu ngerasa stres banget gitu mbak? Pernah sih, karena kan apa ya, kalau tekanan kerja kan bukan dari kerjaan doang ya, tapi juga bisa dari rekan-rekannya, dari atasannya, dan mungkin kalau dari kerjaannya sendiri, gue nggak terlalu ngerasa terbebani karena kayak ya udah hafal lah alurnya kayak gini. Tapi mungkin kadang kondisi kantornya yang naik turun lah, yang suasananya pada ya kalau lagi mood ya baik-baik semua, kalau lagi nggak mood ya itu yang bikin stres sih. By the way, kalau boleh tahu lu di bidang apa, Mbak? Gue kerjanya sih di bagian administrasinya. Kalau kantornya itu di sebuah aplikasi penyedia jasa untuk pertukangan gitu. Jadi online. Gue mau tanya nih, pernah nggak sih kayak lu punya momen lu stres atau lu depresi kayak di titik terendah lu pernah nggak sih kayak sharing pengalaman lu lah di sini gitu? Pernah sih, justru gue ada di titik terendahnya malah ketika gue nggak kerja gitu. Kan sempat ada waktu nganggur hampir 2 bulanan lah. Iya, jadi waktu nganggur itu kan nggak ada kerjaan, terus kayak beban aja gitu. Masa udah kuliah terus gak kerja, walaupun event cuma 2 bulan kan, tapi itu kayak ngerasa disitulah gue nggak ada artinya gitu. Gue kayak gue anak pertama tapi gak bisa bantu apa-apa gitu. Kalau gue sih ngerasanya di situ, makanya di situ adalah momen dimana gue bener-bener jatuh sejatuh-jatuhnya, kayak udah nggak ada dayanya sama sekali lah. Di momen kayak gitu, pelarian lu kemana, Mbak? Kalau pelarian gue sih dulu mungkin agak nggak tahu diri kali ya, tapi kan namanya lu sendiri tahu kan gue suka Korea ya, jadi iya jadi ya gitu, paling denger lagu-lagu Korea, terus kayak nonton dramanya, nonton reality show-nya. Itu sih kayak pelarian, maksudnya kayak pelarian duniawinya sih kayak gitu. Kalau memang secara rohaninya sih dibanding ketika gue bekerja atau ketika gue lagi berada, gue justru lebih deket sama Tuhan ketika gue nggak bisa apa-apa gitu. Kayak baru ngadu gitulah gitu. Lu berada di titik terendah itu, dan ada nggak sih tekanan-tekanan dari orang-orang terdekat atau teman-teman atau bahkan dari orang tua yang membuat lu semakin down? Ada lah pasti, kayak mama tuh ayo kirim lamaran sebanyak-banyaknya. Kayak udah mau ngirim berapa lamaran hari ini gitu, udah kemana aja, coba dilihat lagi gini. Itu tuh justru kayak bikin aduh, namanya orang ngirim lamaran kan nggak bisa diproses dalam sekejap mata kan, maksudnya itu yang bikin gue disemangatin kayak apa, kayak ayo kamu pasti bisa dapat pekerjaan yang baik kok, gini, sabar, berdoa apa. Itu kayak di-push terus, ayo cari kerjaan biar kamu ada kerjaan, sampai ya udahlah akhirnya kayak dapat panggilan interview, gue lari ke sana, dapat panggilan interview sana, gue lari ke sana gitu. Jadi itu sih yang bikin gue makin down, makin jatuh lagi. Ini bukan dari cerita lu yang tadi ya, bukan dari cerita yang nganggur, mungkin cerita yang lainnya. Pernah kepikiran nggak mau mengakhiri hidup mungkin? Puji Tuhan ya, nggak ada. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Masih ada di Jangan sana. sampai. Iya, jangan sampai. Justru pemikiran itu yang kayak kalau gue mengakhiri hidup, gimana orang tua gue, gimana adik gue, gimana mereka bisa ngelanjutin hidup tanpa gue. Sedangkan ada gue aja tuh nggak terlalu efek gitu buat mereka saat
saat gue nganggur itu loh ya. Terus gimana ketika gue mengakhiri hidup gitu. Ya. Makanya gue ya udah, itu bukan satu-satunya jalan, ataupun itu jalan terakhir tuh nggak ada di pikiran gue. Puji Tuhannya. Kan banyak ya Hmm. remaja-remaja di luar sana yang malah dia bukan bangkit untuk melawan masalahnya, menghadapi masalah yang di depannya, tapi malah depresinya itu, stresnya itu Larinya lari nyakitin diri sendiri. Contoh sekarang, dulu tahun lalu tuh banyak kasus anak-anak SMA, SMP yang apa sih, cutting gitu, sempet sampai situ nggak sih? Enggak, Enggak ya? karena gue bukan tipe orang yang bisa nahan sakit ya. Jadi daripada gue nyakitin terus kesakitan sendiri, mending ya udah yang lain aja gitu. Menurut lo apa yang membuat mereka berani untuk menyakiti diri sendiri? Kayak apa ya? Kalau gue biasanya baca beberapa cerita sih, apa yang mereka rasakan itu istilahnya bukan dari cutting itu sendiri ya. Apa yang mereka rasakan, tekanan dari orang-orang ataupun dari pikiran mereka itu lebih menyakitkan daripada rasa sakit itu sendiri. Jadi daripada jadi kayak udah lu ditekan, udah lu sakit hati, lu nggak tahu mau cerita ke siapa. Biasanya kan kalau orang cenderung ke depresi itu mereka kayak nggak berani gitu cerita ke siapa-siapa karena yang ada di pikiran mereka tuh negatif mulu. Ketika gue cerita pasti orang feedbacknya negatif, pasti ngerasa kayak gitu. Daripada gue dinegatifin, ya udah akhirnya kayak ngerasa nggak punya jalan dan ngerasa semuanya yang didapat itu sakit. Ya udah sekalian aja. Mungkin pas ketika cutting itu nggak sakit kali ya, karena kan mereka lagi kayak di luar akal gitu kan. Tapi mungkin setelahnya itu bisa jadi dampak sih. Ya itu salah satu pelarian juga. Yang tadinya lu dapat tekanan dari orang tua, ada impact yang buruk kasih ke mereka, jadi lu kayak lebih temperamen, lebih sensitif ke mereka. Ada lah, pasti namanya ketika orang udah jatuh, udah nggak ada pilihan, makin ditekan, pasti sensitivitasnya jadi makin naik dong. Kayak misalkan orang tua lo ngajak ngomong lo bercanda aja, di pikiran lo pasti serius nih. Pasti apa-apa tuh kayak gitu, jadi sensitivitasnya jadi tinggi. Disuruh nyapu misalkan, ngomongnya baik-baik, tau-taunya kita sewot, tau-taunya sebel, ya pasti ada sih itu. Tadi lu sempat singgung, lu sempat kuliah kan, Mbak? Tadi kan yang lu share tentang pengalaman lu tentang depresi atau titik terendah lu kan pas nyari kerja nih. Kalau pas masa kuliah gitu ada nggak Mbak kira-kira? Kalau pas masa kuliah, puji Tuhannya sih nggak terlalu berasa banget ya. Karena ketika gue kuliah itu, walaupun emang jauh dari orang tua gitu, tapi istilahnya tetap di sekeliling gue adalah orang-orang yang mensupport gue banget gitu. Jadi ketika gue bingung, misalkan skripsi nih, gue bingung nentuinnya kayak gimana. Itu kan kerja keras banget dong, kayak nggak bisa asal milih. Nah kayak gitu gue bisa sharing ke orang lain gitu, ke orang-orang di sekitar gue, sehingga stres gue tuh nggak terlalu tinggi banget untuk hal itu. Pun ketika gue menentukan penelitian harus gue pakai apa, ada banyak orang yang ngasih saran gitu. Jadi nggak benar-benar gue menentukan itu semua sendiri. Istilahnya orang-orang di sekitar gue nggak mengizinkan gue untuk mendapat stres yang tinggi gitu. Makanya ketika kuliah sama kerja, gue lebih enjoy di kuliah malah dibanding Berarti kerja. dari lu sendiri juga semasa kuliah istilahnya lu orang yang terbuka ya Mbak? Iya. Untuk kadang ada orang kayak nggak enak, tapi padahal dia tuh nggak sanggup, maksudnya dia butuh bantuan, tapi karena nggak enak jadinya lewat bantuannya. Jadi sebenarnya tuh gue kayak bukan tipe orang yang mudah bergaul lah ya istilahnya. Teman-teman gue tuh pasti itu aja. Tapi ketika gue menghadapi skripsi, ada beberapa waktu dimana gue keluar dari zona teman-teman gue itu, dan kayak gue mencari inspirasi di kelompok lain lah istilahnya gitu. Dan itu tuh kayak ya walaupun gue orangnya tertutup, tapi orang-orang yang di sana tuh kayak mengerti gitu kenapa gue tiba-tiba datang ke mereka gitu. Karena jadi mereka kayak ayo sini kita sharing, kebetulan nih kita temanya sama kan, skripsinya. Jadi kita sharing, kita belajar bareng, kita cari materi bareng kayak gitu. Jadi di titik itulah justru kayak gue membuka diri untuk orang-orang yang sebelumnya nggak ada di lingkup gue gitu. Jadi intinya kalau mau ngelepasin stres lebih ke arah buka diri kali ya. Karena soalnya banyak banget tuh remaja sekarang tuh kayak justru dia sendiri yang anggap dirinya tuh introvert. Betul. Jadi nolak aspek-aspek dari luar buat bantuin dia sendiri. Kalau tanggapan lu soal itu gimana sih cara mereka buat ngebuka diri? Sebenarnya cara mereka untuk membuat mereka untuk membuka diri itu
kalau misalkan dari sisi kita ya, mungkin kita agak sulit untuk ngebantu mereka yang memang nggak punya niat untuk membuka diri. Karena kan yang paling awal banget itu sebenarnya niat. Sekeras apapun kita ngajak mereka cerita, sekeras apapun kita ngajak mereka curhat, kalau mereka emang dari niatnya nggak mau membuka diri, nggak mau ngasih tahu kita, ya nggak akan terbuka gitu. Mungkin kalau saran gua untuk hal-hal yang kayak gitu, ada beberapa hal yang mungkin bisa kita hadapi sendiri, ada beberapa hal yang mungkin harus kita bagi. Nah, kebanyakan orang itu kayak merasa terlalu mampu untuk mengatasi semuanya sendiri. Nah, itu yang harus dikurangin, karena nggak semuanya bisa kita hadapin sendiri gitu. Kita memang perlu orang lain, walaupun itu hanya sekedar saran loh ya. Itu sih, ngurangin kayak kepedean, gue pasti bisa nih nyelesainnya sendiri. Itu aja sih. Ada kasus yang banyak nih, misalnya gue punya masalah nih, gue nggak bisa share ke kalian karena gue punya pengalaman kayak gue cerita sama orang nih, sama satu yang gue percaya lah gitu, tapi bukannya dibantu, malah dia tuh kayak ngebandingin, lu masih mending begini. Nah, itu sebenarnya salah satu faktor yang bikin orang tertutup sih. Karena bukannya dikasih solusi, bukannya didengerin, justru kayak ya lah lu baru segitu, gue udah kayak gini, kayak gitu. Iya kan, kayak ya ampun lu mah nggak ada apa-apanya dibanding masalah gue. Justru itu yang bikin orang pada akhirnya narik diri, terus nggak tahu mau cerita ke siapa, ya udah cutting lah, bunuh diri lah. Mungkin banyak orang sih yang bakalan mikir kayak daripada lu cerita sama orang yang udah kenal lu banget, cerita sama orang yang benar-benar netral. Jadi dia bisa lihat permasalahan lu dari sisi lu atau dari sisi yang lainnya, sehingga dia kayak nggak terlalu menjudge lu atau nggak terlalu membandingkan permasalahan lu sama permasalahan dia, karena posisi dia di situ adalah murni untuk pendengar atau pemberi saran gitu. Menurut lu sendiri Mbak, bagaimana sih seharusnya peran teman-teman terdekat, sahabat, saudara, khususnya orang tua untuk anak-anaknya sendiri yang mungkin nggak kelihatan dia lagi punya masalah? Nah, kebanyakan kalau menurut gue nih ya, orang tua zaman sekarang itu lebih ke kayak kamu butuh uang kan gitu, asal ngasih anaknya uang, anaknya anteng, terus orang tuanya kayak ya sudah, itu adalah bukti cintaku padamu nak gitu. Padahal kalau jauh di lubuk hati anaknya, mungkin anaknya dibanding uang itu sendiri ya lebih milih dirangkul ayahnya, dirangkul ibunya. Gimana cerita kamu di sekolah tadi? Iya, lebih ke perhatian. Orang tua itu nggak bakal bisa membuat anaknya cerita kalau orang tuanya itu kayak memang tidak menyediakan dirinya dia untuk jadi tempat cerita anaknya. Ketika orang tuanya, ntar dulu mama sibuk gitu, ntar dulu papa mau ini dulu ada kerjaan. Nah, anaknya jadi, gue mau cerita gak jadi, mau cerita gak jadi, alah udahlah gak usah cerita. Ujung-ujungnya kayak gitu. Nah, ntar orang tuanya ngomong, anak saya tertutup kok gitu, anak saya nggak pernah terbuka sama saya. Lah giliran anaknya mau terbuka, orang tuanya kemana? Itu sih sebenarnya. Minum guys. bos. Minum dulu nggak? Santai, Menurut juga mental illness. Menurut lu sendiri, bagaimana peran orang tua lu dan teman-teman terdekat lu saat ini ketika lu stres? Dulu tuh gue mau sering cerita ke orang tua kan, segala sesuatu tuh gue pasti cerita. Tapi karena gue sempet ngekos, jadi kayak ada jarak gitu loh antara gue dan orang tua gue. Dan karena adanya jarak itu, jadi kayak gue jarang cerita gitu. Ketika gue nggak benar-benar kepepet dan butuh masukan orang tua, gue nggak akan cerita. Kadang gue lebih ke, daripada gue cerita ke orang tua, gue lebih ke mengungkapkan hal itu dengan nangis sendiri gitu. Tapi kalau memang nangis itu pun gue ngerasa nggak cukup, ya gue pasti cerita. Dan puji Tuhannya orang tua gue tuh kayak yang memang terbuka untuk cerita gue. Jadi memang kayak ngasih masukan, walau kadang masukannya itu masih di hati gue tuh masih kayak bukan ini yang aku inginkan gitu. Tapi ya tetap aja kan, kalau masukan itu bisa kita pertimbangkan, bisa kita iyakan, bisa juga kita ya udahlah cari yang jalan yang lain dulu gitu. Ya mungkin selain orang tua, mungkin ada teman terdekat lu yang Iya bisa lu percaya gitu. Ketika memang gue nggak dapat jawaban di orang tua, gue pasti lari ke mereka. Dan kayak karena mungkin mereka banyak menghabiskan waktu dengan gue kali ya, jadi kayak mereka jadi ngerti sisi pandang dari gue tuh gimana gitu, dan apa yang gue butuhkan itu kayak gimana.
Ya lainnya sih kayak tinggal gue compare aja, atau misalkan gue satu ini antara saran dari orang tua sama saran teman gue, jadi kan itu bisa jadi masukan yang baik juga untuk gue gitu. Tapi ada sebagian orang tua yang kayak nganggep anaknya ini kayak bukan dengerin ceritanya terus kasih solusi, malah kamu kurang ibadah kali. Hal yang berbeda gak sih itu kayak antara stres sama kurang ibadah? Baru banget tadi gue kayak abis baca artikel gitu, entah itu stres, entah itu depresi, ada beberapa yang menganggap bahwa mungkin itu keimananmu saja yang sedang kendor gitu. Padahal selain dari sisi keimanan itu sendiri, kayak kita butuh bimbingan untuk sembuh dari entah itu stres, entah itu depresi gitu. Mungkin orang tua, tipe-tipe orang tua yang kayak, mungkin kamu yang lagi kurang deket aja gitu sama Tuhan. Kalau menurut gue sih agak kurang setuju ya, dibanding dia hanya mengatakan bahwa mungkin kamu lagi kurang deket sama Tuhan, atau mungkin kamu kurang ibadah, lebih baik ditanya dulu gimana ceritanya gini. Didengerin dulu cerita anaknya kayak gimana. Kalau udah dengar cerita anaknya kan udah tahu nih kesimpulannya kayak gimana. Baru bisa kita tarik, mungkin kamu kurang ibadah atau kamu kurang apa. Bisa juga kita kasih saran untuk si anak ini. Jadi mungkin untuk para orang tua nantinya ditanya dulu lah masalah anaknya apa gitu. Jangan ketika anaknya cerita langsung ditembak, kurang ibadah nih kamu nak. Kita anggaplah udah nggak punya siapapun buat cerita mbak, teman kita yang nggak mau terima, orang tua kita nggak support, perlu nggak sih kita kayak mungkin karena kita nggak punya orang buat cerita, kita datang ke psikolog atau psikiater? Aduh, perlu banget. Itulah kenapa banyak psikolog bertebaran di mana-mana kan, karena gini, gue nggak tahu sampai sekarang kenapa orang nggak mau ke psikolog, walaupun dia udah ngerasa stres udah, depresi udah, bahkan sampai frustasi pun udah, tapi dia kayak, gue nggak butuh psikolog gitu. Kadang ada orang yang malu ketika dia ke psikolog, gue tuh bukan orang gila gitu. Nah, psikolog itu, entah psikolog, entah psikiater ya, itu tuh bukan hanya untuk orang gila. Maksudnya ada hal-hal tertentu yang memang nggak bisa lu selesain dengan diri lu sendiri gitu. Maksudnya ya kayak itu tadi, nggak punya teman untuk cerita. Yang tadi gue bilang, mungkin kita butuh satu orang yang memang bener-bener netral. Ya kalau memang lu nggak tahu harus cerita ke siapa, ya udah lari aja gitu ke psikolog. Dia pasti bakalan dengar keluhan lu, atau mungkin dia bisa juga kasih saran yang baik untuk lo gitu. Jadi jangan pernah malu deh kalau emang butuh bantuan psikolog atau psikiater, udah langsung samperin aja. Jangan nunggu sampai ada pikiran-pikiran negatif yang menekan banget, baru akhirnya ntar lo nyesel di belakang. Nah mbak, tadi kan lu sempet ada 3 tuh gue denger, stres, depresi, bahkan sampai frustasi. Nah menurut lu perbedaan ketiga ini tuh apa sih? Soalnya kadang ada remaja yang berkedok mental illness, mungkin kena kritik sedikit kayak aduh aku depresi, aku mental illness. Kalau stres, ketiganya sama-sama gangguan emosional ya. Kalau stres mungkin lebih stres itu di istilahnya di level 1. Jadi ketika lo udah mungkin baru merasa lelah atau kayak merasa butuh teman untuk cerita, kayak lo udah nggak bisa menghadapi itu sendiri, itu kayak stres. Kalau depresi itu udah kayak mempengaruhi perilaku lo banget, dimana ketika lo depresi itu produktivitas lo itu turun banget, frustasi itu sudah di level paling atas, dimana kayak mungkin ketika lo depresi lu masih bisa menghadapi itu sendiri lah ya, walaupun memang sebenarnya dari ketiga hal itu lu butuh bantuan dari entah psikolog atau psikiater. Tapi ketika lu frustasi, itu adalah tahap dimana lu bener-bener udah butuh bantuan orang lain lah. Kalau gue mbak, gue apa ya, suka ngomong sendiri. Itu kenapa ya? Sama gue juga gitu kok. Itu termasuk bentuk iya, stres, depresi, frustasi, atau gue udah gila? Kalau menurut gue itu wajar sih, karena ada banyak orang yang kayak gitu loh. Kayak gini ya, mungkin kalau gue ngelihat dari sisi gue sendiri, gue juga emang sering banyak banget nih ngomong sendiri dalam segala situasi. Lu ketika bawa motor, ketika lu lagi tiduran ngadep langit-langit, lu bisa ngomong sendiri. Itu kayak hal-hal itu tuh yang nggak bisa lu ungkapin ketika ada orang lain. Yes. Iya. Maksudnya hal-hal itu yang
kayak lu tahan daripada ketika lu omongin nanti bakalan orang lain ngomong A, ngomong B, ngomong C, ya udah gue pendem, ketika nggak ada orang baru gue ungkapin sendiri kayak gitu. Jadi emang dibilang gila nggak juga, tapi menurut gue itu wajar sih. Jujur aja kalau kayak gitu tuh ngelepas stres lu sendiri gak sih? Nah, gue baru mau nanya, setuju gak kalau itu bisa jadi hal yang positif gitu? Bener, gue setuju banget sih, karena kan kayak yang tadi kita bahas kan, nggak semua orang bisa mengungkapkan apa yang dia rasain atau cerita ke orang lain. Satu-satunya jalan adalah lu mengungkapkan itu ketika lu sendiri. Jadi kayak misalkan lu marah atau lu kecewa, ya lu ungkapin aja ketika lu sendiri. Lu marah, lu ngomong sendiri, mungkin lu ngadep kaca sendiri atau gimana. Nah itu tuh lebih kayak pada akhirnya apa yang lu tahan tersampaikan, dan itu kan bikin lu lega juga. Setuju gak platform itu bisa menjadi pelarian lu juga gitu, atau mungkin mengurangi sedikit apa yang gak bisa lu keluarin, lu ungkapin di situ gitu? Kalau dibilang pelarian yang tepat, enggak sih tentunya, karena kan judulnya aja sudah media sosial, dan yang ada di media sosial lo itu kan pastinya bukan hanya temen deket lo doang kan, pasti ada yang nggak lo kenal, asal ganteng, cantik, follow aja. Jadi kayak media sosial itu bukannya menciptakan satu kesan yang baik, malah kayak orang-orang menilai lo dari sisi ini update galau baik kayak gitu kan. Jadi orang mungkin nanggepinnya jadi negatif ya, padahal maksud dari yang bikin itu kayak ya gue nggak punya teman cerita lagi, ya gue nggak bisa curhat kemana-mana lagi, akhirnya gue bikin aja kayak gitu. Nah mungkin itu bisa jadi pelarian asal tidak dalam waktu yang lama atau tidak terus menerus. Ya mungkin sekali-kali ketika udah, ya kalau memang mau nge-share itu sesuatu yang umum aja, jangan yang sampai spesifik banget, sampai kayak orang tua gue, adek gue, kakak gue lu sebutin semua, akhirnya jadi keluarga lo diketawain semua gitu kan. Lu tahu kita punya persekutuan Kristen. Menurut lu seberapa pentingnya dan bagaimana seharusnya peran persekutuan Yang menurut lu relevan bagi anak muda? Iya. Tentunya kalau dibilang seberapa pentingnya, penting sih, karena kan kita selama aktivitas itu kan nggak melulu dengan yang misalkan seiman, maksudnya. Jadi ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa kita sampaikan ketika kita bersosialisasi secara luas. Nah, fungsinya dari persekutuan ini adalah kita bisa sharing hal-hal yang mungkin nggak bisa kita sampaikan di luar sana, tapi kita bisa bawa untuk sharing ke teman-teman rohani kita, di mana nantinya kita juga bisa dapat saran, dapat masukan yang juga pada akhirnya bisa membangun rohani kita gitu. Kalau menurut gue persekutuan yang bisa menampung anak muda ya, yang mereka kayak tahu perkembangan dunia saat ini, tapi mereka bisa kayak melihat itu dalam sisi rohaninya. Jadi kayak lu tahu perkembangan dunia, tapi nggak hanya secara luas atau secara duniawi, tapi lu juga bisa dibawa ke secara rohani. Jadi lu tahu untuk menyikapi perkembangan itu di dalam sisi rohani itu harus kayak gimana. Bukan menjadi serupa ya? Bukan menjadi serupa gitu. Jadi kayak ya kita bisa maju juga mengikuti perkembangan, tapi di balik itu juga ada sisi rohani yang menaungi kita supaya kita tuh nggak terlalu kebablasan untuk masuk gitu. Kita kan sebagai manusia Kristen, hubungan kita sama Tuhan tuh udah pulih. Ada nggak sih pengalaman lu sendiri yang lu lagi depresi dan lu temukan jawabannya itu di Tuhan Yesus? Wah, itu ya ampun. Kalau gue mau sharing nih ya, jadi ada beberapa momen dimana gue nggak bisa mengungkapkan ketakutan, keresahan, kecemasan itu ke siapapun, tapi gue mau itu hilang gitu dari gue. Kayak mungkin ada satu hal yang benar-benar gue doakan terus ya, itu ya gue bilang yang tadi, hubungan antara gue sama Tuhan. Ketika mungkin orang lain ketika dia jatuh, dia akan menyalahkan Tuhan, dia akan menjauh dari Tuhan. Justru gue ada di posisi kebalikan dari itu. Ketika gue benar-benar ada di bawah, di saat itulah gue benar-benar kayak mengais ke Tuhan gitu loh. Gue gencar berdoa, gue renungan sehari 3 kali demi gue mau mencapai apa yang gue inginkan itu. Dan Tuhan tuh kadang yang bikin gue kayak, nih lo sih jarang berdoa gitu. Itu pikiran gue sendiri ya.
sekali gue berdoa, 2 kali gue berdoa, Tuhan langsung ngasih gue jawaban. Jadi kayak ketika kamu berdoa, kamu gak akan nunggu lama kok. Jadi itu yang bikin gue kayak, oh iya selama ini kayak gue gak doa. Kayak mungkin selama ini gue terlalu mengecilkan doa itu sendiri. Maksudnya kayak ya gue berdoa tapi seadanya aja. Gue gak pernah mendoa yang menggebu-gebu gue menginginkan sesuatu tuh kayak gak pernah gitu. Jadi kayak gue bisa bilang kayak itu tuh hambar. Tapi ketika gue ada di posisi yang bener-bener gue gak bisa cerita, gue cemas, gue takut, ya gue cuma lari ke Tuhan. Dan Tuhan itu kayak kamu gak usah nunggu seminggu, kamu gak usah nunggu sebulan, nih aku kasih. Dan itu tuh kayak bener-bener bikin gue yang wah gila, gue yang jarang berdoa, maksudnya kayak jarang berdoa untuk sesuatu yang bener-bener ini, tapi begitu gue minta dikasih. Jadi kayak wah Tuhan itu luar biasa banget sih. Ketika kita berdoa, kita harus selalu minta supaya telinga kita, hati kita itu dibukain untuk bisa dengar jawaban dari Tuhan untuk setiap doa-doa kita. Kadang orang yang gak sabaran itu bisa kayak kelepasan gitu. Tuhan udah ngasih lu jawaban, tapi lu gak denger, tapi lu gak nangkep. Jadi gak peka. Jadi lu ngerasa ya ampun gue udah berdoa selama ini tapi gak dikasih gitu ya. Buat apa gue berdoa? Itu bukan salah Tuhan sebenarnya. Mungkin Tuhan aja udah ngomong gitu, ya tunggu dulu, sabar, ya Tuhan lagi berproses gitu. Tapi kadang manusianya yang kayak udahlah nggak usah berdoa, emang ini Tuhan nggak baik nama gue. Jadi mungkin lebih dengar-dengaran sih sama suara Tuhan, lebih ke positive thinking. Jadi kalau kita positive thinking kan hal-hal yang baik itu pasti akan kayak menghampiri gitu kan. Itu ini sih tentang kebiasaan gak sih, kayak kalau lu emang terbiasa larinya ke Tuhan, ya otomatis kepekaan lu terhadap suara Tuhan pun benar sih. Bukan sombong ya, tapi gue nggak pernah menyalahkan kayak kenapa sih Tuhan aku kayak gini gitu. Tapi gue selalu mengambil hikmah di mana kayak ketika gue nggak berdaya, memangnya gue stres, gue sedih, tapi ya gue tahu Tuhan pasti punya maksud kok dari ini semua. Jadi ketika apa yang gue inginkan belum tercapai, gue udah melakukan yang terbaik, ya gue harus lebih baik lagi, lebih sabar lagi, ya sama lebih membuka telinga sama hati gue aja, biar ketika Tuhan ngasih itu jawaban, gue nggak kelewatan gitu. Mungkin lu bisa kasih pesan-pesan atau saran buat penonton-penonton YouTube kita, teman-teman yang di luar sana. Ya buat pemuda youth for Christ di luar sana, gimana sih lu biar bisa ngatasin depresi lu di sana gimana? dan cara terbaik menurut Iya. Mungkin untuk teman-teman di luar sana yang bingung kayak ini gue depresi atau enggak ya, kayak banyak deh sekarang artikel yang menunjukkan kayak gejala-gejala depresi itu apa aja. Jadi lebih peka secara edukasi juga. Jadi ketika lu ada di tahap itu, lu sadar dan lu bisa cari tahu apa yang harus lu lakukan. Pesan gue adalah jangan pernah memendam apapun masa lalu itu sendiri. Atau ketika memang lu udah ngerasa nggak sanggup untuk menahan itu, cerita, entah itu ke orang tua, ke sahabat, ke adik, ke kakak, ke tembok, atau ke Tuhan gitu. Jangan sampai masalah itu pada akhirnya bikin otak lu buntu. Jadi apapun itu yang lo rasain, kalau bisa diungkapin supaya ya mungkin orang bisa bantu kasih saran. Kalaupun memang hanya butuh untuk didengar, setidaknya lo bisa merasa lega. Kalaupun lo udah cerita dan lo masih merasa ngeganjel, satu-satunya tempat untuk pulang adalah Tuhan.